silahkan di save, dan nanti kalau ada hal detail Mas Adinove dan panitia, kalau misalnya ada yang perlu materi ini, silahkan kontak panitia, nggak apa-apa. Silahkan di copy materi ini, silahkan digunakan sepuas-puasnya, nggak masalah ya. Gitu, karena sifatnya bukan lagi copyright tapi copyleft. Kopinya ditinggalkan untuk disampaikan. Baik, lanjut, next. Ya, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, kita itu sekarang berada di era ini. Di awal tahun 2024, jumlah penduduk dunia itu lebih dari 8 miliar orang. Jadi 8,04 miliar orang. Dan uniknya, jumlah handphone di seluruh dunia lebih banyak dari orangnya, yaitu 8,64 miliar. Artinya satu orang bisa punya lebih dari satu handphone. Dan itu sebenarnya pasar bagi Bapak Ibu semuanya, pasar bagi kita, karena handphone tidak mungkin untuk dilepaskan dari dunia online. Jadi sekarang handphone tidak hanya untuk bicara, tapi handphone sangat bisa digunakan untuk berkomunikasi karena terakses ke internet. Handphone yang terakses ke internet dari 8 miliar sekian, yang terakses itu 5 miliar lebih. Itu terkoneksi ke jaringan internet, dan kemudian yang punya akun sosial media 5,04 miliar. Artinya apa? Bapak Ibu, teman-teman semua, orang sudah banyak sekali, separuh lebih dari pengguna handphone itu punya akun media sosial. Akun media sosial itu, teman-teman semua, itu bisa juga sebagai pelanggan kita, teman kita, pesaing kita, Karena apa? Karena sekarang orang itu tidak hanya menjadi konsumen, tapi dia juga menjadi produsen dan konsumen, atau istilahnya prosumen. Kehadiran media online, beberapa diantaranya dari para prosumen ini, awalnya posting-posting di Indonesia. Lebih menarik, jumlah penduduk Indonesia saat ini, sudah sensus terakhir ada 278,7 juta jiwa. Dan Indonesia lebih menarik nih Mas Adinove. Jumlah pengguna handphonenya hampir 2 kali jumlah penduduknya, 353. Jadi artinya di samping rasionya kalau dibandingkan dengan dunia, Indonesia itu lebih canggih, lebih maju. Sekali lagi teman-teman semua, ini berarti apa? Peluang bagi kita, peluang bagi teman-teman untuk berkarya di dunia ini. Karena handphone itu otomatis bisa digunakan untuk mengakses apa saja, ya, mulai dari menggunakan untuk komunikasi, nonton televisi, buka media online, bahkan media-media yang lain. Kita bisa lihat yang tersambung ke internet 184 juta sekian, yang punya akun sosial media 139 juta orang. Jadi artinya ini pasar, sekali ini pasar bagi kita semua. Poin ini tolong diambil dulu. Jadi teman-teman, persis seperti tadi yang disampaikan Pak Tejo Edi, ke depan harus lebih bersemangat lagi, ke depan harus nampak lagi gregetnya, ya gitu. Karena apa? Potensi kita besar, potensi kita tuh luar biasa, bisa kita manfaatkan. Mohon lanjut, next. Nah, teman-teman semua, apalagi kita punya adik-adik kita. Kita punya adik-adik kita yang kita kenal dengan istilah sekarang kaum zoomer. Kenapa disebut kaum zoomer? Karena tiap hari kerjaannya zoom, ya kan? Gitu. Sedikit-sedikit lagi zoom lah, ya udah. Itulah konsekuensi dari teknologi. Bahkan teknologi ini dihadapkan juga atau dihadirkan juga akibat keterpaksaan juga. Kita mengalami musibah COVID-19 2 tahun yang lalu, dan dari 2-3 tahun yang lalu itu ada berkahnya. Berkahnya apa? Putra-putri kita sangat mahir menggunakan Zoom. Sekolah-sekolah, guru-guru, kemarin 3 hari yang lalu saya ceramah di depan guru-guru SMP, SD. Mereka juga terbantu sebenarnya dengan ada Zoom, dan mereka keterpaksaan mereka menggunakan Zoom itu terjadi karena apa? Karena kondisi, ya nggak masalah itu terjadi. Dan ini yang terjadi, disebut ada kaum zoomer dan kaum milenial. Dan menariknya, teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati, generasi saya, generasi Mas Adinove itu mungkin kita sudah lebih beruntung ya Mas ya. Artinya sudah pegang teknologi. Tapi maksimal mungkin kita 2-3 gadget dalam satu saat. Itu sudah mumet kita. Adik-adik kita itu bisa pegang 5 gadget dalam saat. Betul lagi Bapak dan Ibu. Di rumah itu ada handphone di sini, ada notebook di sini, ada pad di sini, hidup semua aktif semua, online semua. Bahkan kadang-kadang mereka yang satu main
diskusi dengan temannya, yang kelompok komunitasnya, yang satu diskusi dengan gurunya, yang satu kemudian diskusi dengan kelompok yang lain, bisa mereka. Karena itulah kelebihan dari generasi sekarang. Apakah ini potensi? Ya, kita manfaatkan ini, teman-teman bergerak di bidang online. Ini adalah potensi yang sangat besar, tapi ada juga bahayanya nanti. Maaf, lanjut, next. Nah, kalau kita bandingkan generasi yang dulu, mohon maaf, Bapak Ibu, saya tuh tukang potret dulunya. Berawal dari tukang foto. Saya juga dosen fotografi di Institut Seni Indonesia. Jadi kita sudah belajar fotografi. Dulu, zaman fotografi diciptakan, kita kalau membuat foto atau dengan hasil yang besar, kameranya juga harus besar. Ini kamera ini namanya The Mammoth, sebesar mamut atau sebesar gajah besar. Klisenya ada di belakang itu. Jadi orang yang ada di sini ini, inilah tukang potretnya. Ini tukang fokusnya. Jadi dia yang gerakan piringan untuk lensa fokusnya. Kemudian ini orang-orang yang pemegang tripod. Jadi kalau mau potret, dulu betapa susahnya. Ya. Kameranya mau dibawa pergi kayak gitu, kemudian digeser. Mau selfie bisa dibayangkan, susahnya tuh. Tapi kan nggak mungkin, dulu nggak ada kamera selfie kayak gini. Ini rekayasa aja. Ya. Tapi artinya, teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati, dulu itu sangat susah. Sekarang bagaimana? Next. Nah, gambarnya sekarang begini. Inilah generasi sekarang. Anak-anak dengan mudah pakai tongsis, nah, ya kan? Tongkat narsis ini. Terus cewek-cewek. Nah, ini saya harus tanya ke Mbak Ati dan kawan-kawan yang cewek. Kenapa kalau cewek itu kalau foto kok bibirnya sama begitu, Pak? Ya, nah, seksi ya. Katanya gini. Nah, ini yang merubah kehidupan. Tidak hanya anak-anak yang mengikuti seniornya, tapi sekarang senior mengikuti anak-anaknya. Mantan Presiden Amerika, Barack Obama, ya, Donald Trump juga begitu kemarin barusan ketembak. Bahkan Presiden kita ini foto asli loh nih. Bukan rekayasa, saya kalau rekayasa nanti masuk lagi. Padahal itu yang rekayasa bukan saya. Orang lain yang rekayasa, komentar banyak banget tapi ya korban rezim Pak. Ya, masuk ya udah. Masa masuk aja takut ya dihadapi. Ya, itu aja orang Pak. Ya, iya. Katanya biar masuk, biar Roy Suryo tuh diem, malah enggak diem, malah makin keras sekarang. Nah, jadi artinya apa? Orang generasi bukan hanya generasi milenial, generasi kolonial pun, ya, ngikut juga dengan teknologi. Itu suka tidak suka teman-teman semua. Ya, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus kuasai teknologi itu. Karena kalau kita nggak dikuasai teknologi, kita akan larut dan kita akan terlindas dengan teknologi itu. Lanjut, next. Berikutnya kita bisa lihat next. Nah, ini yang saya bicarakan tadi pada saat saya diminta untuk memberikan komentar pada saat kongres kedua PWO ini nih. Ya. Ada generasi pertama, generasi pertama, generasi kedua, kemudian kita sampai kepada era industrial 4.0 atau 4.0, nanti juga sampai pada society 5.0. 1.0 ini mamut tadi, mamut beneran kali. Dulu digunakannya otak, yaitu pokoknya pakai otak. Dua, mulai ada mekanisasi, pertanian mulai ada mekanisasi. Society 3.0 sudah mulai ada industrial dalam bidang elektronik. Itu diawali dengan penemuan transistor di tahun 70-an, kemudian microprocessor, IC, tanda circuit chip, dan terus berkembang. Nah, Society 4.0 ini orang sudah tidak bisa lepas lagi dengan peralatan-peralatan. Sudah ada gadgetnya, jadi tidak mungkin kita lepas. Di awal tadi pembukaan presentasi dari perkumpulan wartawan online independen Nusantara ini tadi ada istilah IoT, Internet of Things, juga ada. Lanjut, next. Inilah kehidupan masa depan, era 4.0 ke 5.0. Orang sudah lagi tidak tidak bisa terlepas dari teknologinya. Sudah ada robot, sudah ada komputer di mana-mana, mesin pembersih. Tapi, nah ini ada tapinya. Ada juga kejelekannya. Muncullah sifat-sifat asosial atau orang sudah tidak lagi bersosialisasi. Apakah itu juga ancaman? Iya, ancaman, tapi juga peluang bagi kita semua. Karena media online itu bisa membuat pengaruh yang cukup besar juga. Muncullah era yang namanya disrupsi teknologi.
Bagaimana teknologi itu menguasai kehidupan orang. Bagaimana kita tidak bisa lepas lagi dari teknologi ada itu. Lanjut, next. Ini yang disebut IoT, Internet of Things. Semua tidak bisa lepas dari internet. Ada big data. Nah ini penting, big data. Kita juga tidak bisa ngomong tanpa data, teman-teman semua. Jangan gara-gara kita, yang penting kita online, iya. Tapi kalau datanya itu tidak benar, kemudian itu asal kita tulis, kemudian asal kita sampaikan, waduh celaka. Apalagi kalau sekarang ada teknologi yang namanya AI atau Artificial Intelligence. Teman-teman juga bisa buat berita dengan lebih mudah lagi. Pakai aja ChatGPT. Ya kan, kita masukkan kata-kata kuncinya, masukkan, dia yang bikin, mesin udah yang bikin. Apakah itu benar? Tidak juga. Ada juga yang salah. Kadang-kadang ChatGPT kalau nggak diarahkan betul kata-kata kuncinya, keywordnya yang diarahkan, dia bisa bikin berita yang tidak benar sama sekali. Harus hati-hati. Karena itulah guna dari Artificial Intelligence. Ada robot yang kemudian memudahkan kita. Kita dalam menjawab pertanyaan, dalam mengelola satu website, dalam mengelola satu situs, kadang kita serahkan aja kepada robot. Dia ngatur nanti, dia yang milihkan mana yang tepat untuk jawaban ini, mana yang tidak. Ada frequently asked question, ada yang selalu dijawab, ada yang selalu ditanya, ada jawabannya. Lanjut, next. Generasi emas, ini sesuai dengan tema hari ini yang kita bicarakan. Tahun 2045 menyambut 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Kita diharapkan akan sudah siap masuk ke industri 4.0 dan juga society 5.0. Kebutuhannya apa? Literasinya harus banyak ya. Ada literasi data untuk baca, analisis, menggunakan informasi. Ada literasi teknologi. Sekali lagi, suka nggak suka, cepat tidak cepat, kita harus menguasai. Tapi yang paling penting adalah literasi manusianya. Teknologi yang canggih, hardware-nya canggih, software-nya canggih. Kalau brandware-nya nggak canggih, nanti ada kasusnya. Kasus yang barusan kita alami, yang tadi juga Pak Tejo Nentiko bicara ke saya, itu akibatnya kalau pejabatnya nggak ngerti masalahnya, Mas. Ya, saya nggak perlu sebutkan siapa, nanti akan keluar sendiri orangnya. Ya. Ya, itu jadi artinya repot itu nanti kita. Karena apa? Ya kita kayak masuk di dalam sebuah bis yang sopirnya nggak ngerti jalannya. Udah kanan kiri penumpangnya teriak-teriak, dia tenang saja nggak ngerti. Aman gitu aja. Ya, padahal jalannya sudah menuju ke jurang, kehancuran. Itu yang terjadi kalau kita literasi manusianya nggak mengerti apa bahaya yang ada. Lanjut, next. Teman-teman, ini juga yang terjadi revolusi komunikasi sekarang. Media sosial mengubah cara publik untuk berkomunikasi. Ini peluang bagi teman-teman. Media online itu sangat terbantu dengan revolusi komunikasi sebenarnya. Banyak akun media sosial yang tidak resmi. Gak apa-apa, di antara kita jujur aja. Dulu juga medianya nggak resmi juga kita, ya kan? Kemudian lama-lama menjadi banyak followernya, banyak pengikutnya, udahlah karena kita resmi. Ya. Tantangan cultural change, perubahan budaya, itu yang menjadi tantangan kita untuk bisa memahami social media way of thinking and doing. Jadi kita harus memahami itu supaya kita masuk ke dalam pemikiran dan pola pikir atau kebijakan yang maju ke depan. Lanjut, next. Nah, ini teman-teman semua, perubahan yang kita alami sekarang. Mantan medianya Mas Adi Novik, RCTI. Wow, acting dulu, enggak, tepuk tangan ya teman-teman. Pagi-pagi zaman dulu kita hanya bisa lihat TVRI zaman dulu. Mas Adi Novik keluar pagi-pagi dulu dengan Mbak Desi Anwar. Iya, itu membuat popok, itu perubahan, itu revolusi. Bagaimana RCTI itu merevolusi yang tadi berita itu sangat-sangat kaku, sangat-sangat monoton, sangat-sangat ibaratnya ya kaku gitu dan sangat pro pemerintah. RCTI dulu meskipun ya agak masih miring-miring dikit gitu, berani-berani enggak gitu kan gitu. Yang punya sih anak presiden dulu, tapi kan ya takut-takut juga gitu loh. Ya, tapi itu luar biasa. Kita salut dengan itu. Kemudian muncul yang lain dan itu berkembang. Muncullah kemudian media-media resmi yang punya online. Jadi media online itu ada dua. Awalnya media besar yang kemudian punya online, atau dari bukan siapa-siapa yang kemudian masuk ke online dan bahkan mengalahkan media besar. Banyak ya sekarang. Itu yang terjadi sekarang. Jadi media tidak lagi berasal dari media mainstream, bukan. Banyak di antara kita yang bukan berasal dari media mainstream. Apakah kita kalah? Enggak. Di dunia online
besar atau kecil sama. Karena apa? Yang dilihat oleh netizen, yang dilihat oleh masyarakat itu yang hanya yang nampak di gadgetnya. Nggak nampak itu mau besar mau kecil. Bahkan banyak sekali media besar, media mainstream yang mohon maaf saya sampaikan tutup gara-gara online. Satu majalah kesayangan saya sejak zaman kecil namanya Intisari ya, tutup juga. Akhirnya berhenti edisi cetaknya. Padahal itu kalau nggak salah itu dulu pesankan bener oleh Pak Yoko supaya jangan tutup pada Pak Yoko. Arah karena ada komen. Bahkan kadang-kadang saya kalau nonton berita bener apa enggak tuh lihat komennya. Ya, kalau komen yang dukung lagi bener beritanya. Tapi kalau komen yang ngaco nyala-nyalain, berarti ini karena sebenarnya ngaco. Anggota masyarakat jadi nafsu maupun pencari berita karena jadi prosumen tadi istilahnya. Kemudian institusi harus siap diapresiasi maupun dikritik secara langsung. Yang nggak siap kritik, bahkan tiba-tiba akunnya dikunci, nah itu berarti pejabatnya nggak siap kritik. Dikunci, dibuka sama netizen, bro, ketemu ketahuan semua rekam jejaknya yang lama-lama. Nah, bingung dia karena ketahuan kelakuannya dulu. Kinerja pegawai publik itu harus lebih transparan, butuh strategi komunikasi yang lebih piawai, butuh yang lebih responsif dan lebih cepat. Lanjut, next. Ini yang paling penting. Media di era post-truth sekarang ini bukan ditentukan oleh kebenaran berita, tapi ditentukan oleh kondisi lapangan. Ini yang repot ini teman-teman. Karena kalau kemudian awalnya itu ya, tapi ternyata dikatakan tidak, ya, itu kemudian akan menjadi salah. Di era post-truth, fakta objektif kurang berpengaruh dalam bentuk opini publik karena lebih kuat disampaikan dalam emosi dan keyakinan. Selamat datang. Kemudian media mainstream yang dulu dianggap sumber kebenaran belum tentu benar, karena itu akan bertarung dengan yang namanya ada batasnya antara kebenaran dan kebohongan, penipuan fiksi dan non fiksi. Fakta-fakta bersaing dengan hoax dan kebohongan. Ini yang paling penting juga inti kita hari ini, kita bicara hoax. Pemerintah apa tugas pada? Pemerintah masih berkewajiban untuk melindungi warga negara dari ujian kebencian berita palsu. Nanti kita sedikit singgung apa itu hoax. Salah satu negara pengguna internet terbesar di dunia, Indonesia. Kita tadi lihat ya, jumlah akunnya 134 juta. Ini akan menjadi target dari fenomena post-truth, baik untuk tujuannya ekonomi maupun kepentingan politik. Lanjut, next. Ini yang kita alami, ada ciri-ciri hoax. Nanti ini nggak usah saya baca satu-satu, di capture aja, di screenshot saja, karena saya sangat yakin teman-teman sudah tahu. Ya, gitu. Tapi artinya kan saya meng-highlight saja. Ada kecemasan, ada memanfaatkan fanatisme. Lanjut, next. Ada yang suruh sebarkan gitu. Nah, itu kan hoax itu pasti. Kalau nggak sebarkan, Anda akan dosa, gitu Pak Hadi. Ya. Kemudian dikasih. Padahal yang terbarkan ternyata APK, application package key. Atau itu isinya adalah nanti akan meretas akun kita, kemudian kita malah tidak bisa menggunakan akun kita dan digunakan untuk hal yang lain. Ini bahaya juga. Ya. Berita biasanya terus di abal-abal, dengan jelas alamat, susunan dan sini juga nggak ada. Sering banget. Lanjut, next. Supaya nanti kita diskusi lebih. Dan Indonesia yang setiap saat kita bicara politik, nah ini sasaran sangat empuk untuk hoax. Karena apa? Ada yang namanya pendengung atau buzzer. Itu luar biasa merusaknya. Berita yang nggak benar tapi didukung oleh buzzer yang luar biasa banyak dianggap sebagai kebenaran di era post-truth. Itu bahayanya. Ya. Teman-teman nulis komentarnya yang mendukung itu banyak banget, tapi kebanyakan adalah para buzzer yang pakai bot juga, sudah buzzer, pakai robot, sudah rusak kita. Penelitiannya sudah ada di sini bahwa sudah pernah diteliti oleh istilahnya adalah the Global Disinformation Order. Ketika Indonesia itu dianggap sebagai negara yang memanfaatkan buzzer untuk kepentingan politiknya. Clear betul disebutnya. Indonesia adalah negara yang memanfaatkan buzzer. Lanjut, next. Teman-teman semua, nah ini juga penting. Kasus yang barusan terjadi. Ini yang tadi saya bisa sampaikan kepada Bapak kita, Tejo, bahwa ini sangat luar biasa merusaknya sebenarnya. Sangat luar biasa bahayanya. Ketika PDN, Pusat Data Nasional itu dirancang, Pusat Data Nasionalnya benar, Bapak dan Ibu teman-teman. Tapi tiba-tiba saya nggak tahu entah alasan apa, mendadak atas keinginan pihak-pihak tertentu, ketika kemudian terganti pergantian Menteri Komunikasi dan Informatika,
tadi ada di Pak Joni Plate diganti Pak Wulandari, tiba-tiba muncul yang namanya PDNS sementara. Padahal tadinya kita punya rencana 4 PDN yang ada di Cikarang, ada di Batam, ada di Balikpapan, kemudian ada di Labuan. Itu sudah dirancang dan on progress. Mendadak harus diresmikan 17 Agustus 2024. Saya kritik keras waktu itu. Ngapain sih terburu-buru 17 Agustus? Mau diresmikan akhir Oktober 2024, mau diresmikan 17 Agustus tahun depan, mau diresmikan tahun depan yang itu, Indonesia tetap satu, insya Allah. Siapapun kepala negaranya, siapapun menterinya, siapapun anggota dewannya, kita itu tetap satu Indonesia. Toh kita akan mendukung Indonesia Emas 2045. Jadi kan ya pasti ganti orang-orangnya. Nah kok mendesak harus diresmikan 17 Agustus. Oleh karena itu apa? Karena tetap gesa-gesaan teman-teman semua. Nyewa akhirnya. Yang tadinya kita itu punya, tiba-tiba nyewa, biaya mahal 700 miliar, bobol lagi. Jadi kan luar biasa parahnya ini. Maka saya kemarin marah-marah itu. Karena apa? Karena ini kebodohan. Kalau DPR Komisi 1, kebodohan yang luar biasa. Lanjut, next. Saya percepat saja supaya kita. Teman-teman, ini kayaknya sederhana. Oke. Kementerian Perhubungan bobol. BPJS Ketenagakerjaan bobol. BPJS Kesehatan bobol. Inavis, Indonesian Automatically Fingerprint Identification System bobol. Kemudian BAIS TNI bobol. Resikonya apa? Teman-teman, BAIS ini banyak ini. Ini yang kemudian kontak saya, senior angkatan, bilang saya dulu juga Komisi 1. Mas itu gimana? Nama saya hilang di situ ya Mas, bisa dihilangkan. Wah sulit Pak. Mereka itu resah karena tadinya mereka itu benar-benar tegak lurus dalam kerja, yang tadinya tidak mau diketahui tugasnya apa, sekarang diprotes oleh istrinya, oleh anaknya. Karena Pak istrinya sama anaknya bisa tahu, Pak ternyata bapak tuh intel loh. Bapak tuh yang nyerang sana tuh, bapak tuh yang kan celaka. Sudah benar-benar merahasiakan, dibobolkan. Inavis. Data Bapak dan Ibu sekarang, bobol sudah. Jadi kalau tahu-tahu, Mas Adenovic tahu-tahu cerita, oh Mas aku dapat uang nih 8 juta, semakin tiba-tiba dapat resmi. Jangan senang dulu Mas. Mas berarti sudah didaftarkan pinjol. Dan tahu-tahu nanti akan ditagih 12 sampai dengan 14 juta. Loh kan aku nggak pernah nawarin nggak pernah apply pinjol. Iya, data-data kita sudah ada di tangan kertas. Tinggal daftarin aja, NIK-nya ada, namanya ada, nomor rekeningnya ada, handphonenya ada, contoh pas fotonya ada. Kan pas fotonya dinas blinking, harus ngedip gitu kan. Gampang dibuat pakai AI Bapak Ibu. Orang tadinya nggak ngedip, Bapak ngedip. Orang dibuat jadi presenter aja gampang kok. Jadi saya tahu Mas Adenovic gak lagi di TV kalah sama presenter AI. Semua TV udah pakai. Daripada kesaing si Roni, daripada kesaing si siapa itu Sheila gitu ya gitu. Karena nggak buat beritanya gampang banget kan. Ngetik kata-kata kunci, masukkan ke ChatGPT, jadi teksnya masukkan ke text to voice synthesizer masukkan ke AI, jadilah berita. Udah, dengan mudahnya. Lanjut, next. Nah, saya kan juga marah-marah. Di antara itu ternyata apa? Ada juga provokator yang nggak benar, yang mendorong pemerintah supaya bayar. Konyol banget. Sudah kalah mbak, sudah kita suruh bayar itu sama orang ini. Ini termuat di Kompas nih, di media online Kompas kan. Kemarin itu benar-benar kita bobol benar, sudah bobol, ada orang bertindak tidak benar dan malah merugikan semuanya. Terungkap akses ke server PDN ini sudah saya katakan tanggal 24 Juni. Seminggu sebelum Menko Polhukam sekarang ya, kalau dulu kan Pak Ezo gitu, yang sekarang ya itu Pak Hadi ya Pak itu menyampaikan karena kelengahan petugasnya menggunakan password yang lama. Ya, itu saya sampaikan tanggal 24 Juni saya sudah tulis. Ada ordal, ada orang dalam Taliban. Karena waktu itu saya sudah deteksi juga. Lokasinya dari lantai 3 sebuah gedung yang ada di Jalan Bukit Bali, Lakar Santri, Surabaya. Itu pointing kita bisa mendeteksi orangnya apa tempatnya. Tapi saya orangnya nggak tahu karena kita belum baca logsheetnya siapa. Dan inilah hanya di Indonesia. Hackernya minta maaf, menterinya enggak. Nah, itu hanya di Indonesia. Lanjut, next. Nah,
teman-teman, kemarin itu memang aneh karena beberapa bulan sebelumnya sudah dibobolkan kok. Sudah ada yang naruh ini nama orang yang naruh. Tahun 2022, dia orang dalam sudah minta akses dan kemudian passwordnya sudah ditulis sama dia di sini. Jadi orang yang buka script yang ada di internet itu sudah bisa baca ini sebenarnya. Jadi kan aneh nih, ada yang membobolkan, ada yang minta duit, ada yang tiba-tiba nggak jadi minta duit, minta maaf dan lain sebagainya. Lanjut, next. Nah ini yang dia lakukan, dia sempat minta formnya tanda tangani nama orangnya. Kemudian dia pernah kerja, ini orang dalam betul, pernah di Kominfo, pernah di BSSN, pernah di Intasarta dan lain sebagainya. Lucu, ini sudah dagelan tapi dagelan yang lucu. Lanjut, next. Saya tuntaskan saja supaya cepat. Ya. Dan ini yang menarik, sebelum terganggu, UUD juga ternyata minta tambahan anggaran ternyata. Akhirnya gugur. Gagal lawan pertas, pasrah. Nah, gimana kok malah pasrah? Ya. Kemudian nih, saya ini teman saya nih, Semi ini, ya. Samuel Abirjani Pangerapan. Kalau tadi Mas Adi Novel cerita tahun 2000, ya Mas. Dulu tahun 2000-an saya sama Mas Semi, sama Ono Purbo, sama Budi Darjo, itu kami keliling Indonesia dulu, ada namanya Millennium Internet Roadshow. Dia orang baik tapi saya dia sebagai bisa memantik diskusi kita. Ya, Mas Arif. Dulu awal-awalnya muncul di ini waktu SCTV.